Benar terdapat pengecualian, yaitu bila imam tasyahud dan makmum berdiri dengan sengaja, maka hal itu tidak membatalkan. Misalnya nih, imam lagi tasyahud awal, makmumnya berdiri, maka makmum itu tidak membatalkan makmumnya. Paham? Tidak membatalkan sholat makmum, karena ia berpindah dari hal yang wajib menuju yang wajib. Nah, ya kan? Karena yang tasyahud awal ini sunnah. Habis tasyahud awal kan kita berdiri. Tahu-tahu makmum berdiri tanpa tasyahud. Ya nggak batal. Kenapa? Karena dia menuju yang wajib ke wajib. Namun bila makmum berdiri karena lupa, maka wajib baginya kembali menuju duduk. Dan bila tidak kembali, batallah sholatnya. Ingat, karena lupa, yang tadi karena lupa. Paham? Paham? Dia berdiri karena lupa. Bila makmum itu berdiri karena lupa, yang wajib pula. Namun bila makmum berdiri karena lupa, tahu-tahu nih makmum lupa. Ya enggak? Lupa. Yang tadi enggak sengaja. Dia lupa. Makmumnya berdiri karena lupa, maka wajib baginya kembali menuju duduk. Wajib kembali duduk. Dan apabila tidak kembali, batal sholatnya. Batal sholatnya. Paham? Nah itu, batal sholatnya. Yang ke-11, an yutabi'ah. Syarat 11. Syarat yang ke-11 atau yang terakhir adalah selalu mengikuti imam. Selalu mengikuti imam dengan apapun. Mengikuti imam dengan gerakannya. Tidak bisa mendahulukan imam, tidak bisa meninggalkan dua rukun dari imam. Paham? Artinya selalu mengikuti imam. Imam ruku, ya kita ruku. Tapi jangan berbarangan. Imam ruku, baru kita ruku. Imam berdiri dari rukunya, maka kita ikut berdiri. Jangan imam ruku kita langsung sujud. Ya kan? Nggak pakai berdiri lagi, langsung Allahu Akbar sujud. Imam belum sujud. Maka itu batal salatnya. Paham? Ada lagi yang mau bertanya? Ada pertanyaan. Siap. Semisalnya kita salat zuhur pada rakaat. Belum. Ini sesuai dengan yang nomor 11 tadi, kita harus mengikuti imam. Misalnya kita waktu sholat zuhur itu ada 4 rakaat, imam itu lupa, dia cuma 3 rakaat saja. Nah, apakah dalam 3 rakaat itu kita ikut imam 3 rakaat atau kita berdiri lagi kalau kita tahu bahwa imam itu cuma 3 saja, tidak apa? Gimana itu? Maka ketika imam lupa dengan 3 rakaat, kita wajib untuk berdiri. Kita wajib untuk berdiri. Kita wajib untuk melanjutkan sholat kita. Karena kita tahu dia meninggalkan 1 rakaat. Dan kita wajib untuk memberikan teguran, bukan teguran sebagai ingat kepada imam, mengingatkan batal sholat kita. Tetapi kita memberikan istighfar untuk doa, astaghfirullah, la ilaha illallah. Nah itu. Tapi kalau niat untuk mengingatkan imam, maka batal sholat kita. Tapi ketika imam tahu-tahu di rakaat ketiga dia salam, kita tahu, maka kita wajib untuk berdiri untuk melanjutkan rakaat yang terakhir. Artinya dia rakaat ketiga itu kan harusnya berdiri. Dia lalu langsung tahiyat akhir. Ya. Kita sudah subhanallah imam terus, kita maka berdiri. Kita berdiri. Paham? Maka sah sholat kita. Niat kita apa niat kita? Niat kita bukan untuk mengingatkan imam, untuk memberikan zikir kepada Allah. Kalau mengingatkan imam, kadang-kadang kita di sini salah. Atau kita lagi sholat, orang imam baca ayatnya kurang. Tahu-tahu dengan niat untuk mengingatkan imam, maka batal kita. Ya kan? Karena ayat ini kan sunnah. Ya kan? Maka batal sholatnya. Paham?
Ada lagi yang mau bertanya? Yang mau bertanya silakan. Ibu-ibu adakah? Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang mau bertanya, lanjutkan Yud. Baik, dilanjutkan untuk bab selanjutnya, yaitu bab gambaran cara berjamaah pada halaman 45 kitab terjemah Safinatun Najah. Gambaran cara makmum mengikuti imam Bentar Yud, ada 9. biar Yud aku baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nasihatu fi khamsa. Qudratul rijal birrijul, wa qudratul imrana birrijil, wa qudratul khussu birrujulin, wa qudratul imrata bi khasyah, wa qudratul imratin bil imra, wa yabtulu fil arba qudratul rijal bil imra, wa qudratul rijal bil khuss fil untha, wa qudratul untha bil imran, wa qudratul untha bil khunsa. Baca Yud. Gambaran cara makmum mengikuti imam ada 9 macam. Di antaranya ada 5 macam yang sah. Yang pertama, laki-laki bermakmum pada laki-laki. Yang kedua, Nah, yang pertama lelaki bermakmum dengan lelaki. Sudah jelas. Sah sholatnya. Ya enggak? Sah sholatnya. yang kedua, perempuan bermakmum pada laki-laki. Sah sholatnya. Itu sudah faham. Ya kan? Sudah paham. Yang ketiga, Banci bermakmum pada laki-laki. seorang dewa. Ya enggak? Kalau kita bilang banci, kesian. Setengah bapak, setengah ibu. Ya enggak? Kalau setengah bapak, setengah ibu, paginya jadi bapak, malamnya jadi ibu, maka kalau dia menjadi makmum, maka sah sholatnya. Oke? Kemudian yang keempat, perempuan bermakmum pada banci. Yang keempat, seorang wanita mengikuti banci karena imam dalam satu keadaan lebih sempurna jika banci itu hakikatnya adalah laki-laki, atau keadaannya sama jika hakikatnya banci itu adalah wanita. Yang kelima apa Yud? Yang kelima, perempuan bermakmum pada perempuan. Yang keempat tadi? Yang keempat, perempuan bermakmum pada banci. Kayak apa? Seorang banci menjadi imam, sah sholatnya. Untuk Sah, hakikatnya dia laki-laki. Iya kan? Iya. Ya kan? Kalau malam Desi. Kalau pagi Mas Joko. Nah, itu sah sholatnya. Dan seorang wanita harus bermakmum dengan wanita. Misalnya di rumah nih, bapaknya nih ke masjid, yang ada ibu dengan anak, maka ibunya menjadi imam atau anaknya menjadi imam, maka sah sholat jamaahnya. Faham? Terus ya. Sedangkan yang 4 macam adalah tidak sah, yaitu yang pertama, laki-laki bermakmum pada perempuan. Seorang laki-laki bermakmum kepada seorang perempuan, nggak sah sholatnya, nggak diperbolehkan, ya kan? Bagaimana kalau yang laki tidak bisa, yang bisa itu istrinya yang bisa? Ya kan masih banyak di rumahnya, di masjid kan ada, ya kan? Di masjid dia bisa sholat di masjid,
ya kan? Maka tidak sah makmumnya, ya kan? Tapi sholat di antar berdua ya sah saja. Paham? Terus Yud. Yang kedua, laki-laki bermakmum pada banci. Misalnya makmumnya nih banci seorang laki-laki, ya tidak sah juga. Banci lebih kurang dari laki-laki secara perpikiran karena memungkinkan bahwa banci hakikatnya adalah wanita. Tahu-tahu nih, maaf, tahu-tahu yang menjadi imam banci, tetapi nyatanya sebetulnya dia ini bukan seorang laki-laki, menjelma wanita, menjelma laki-laki, maka sah batal sholatnya, makmumnya batal. Paham? Tetapi yang tadi kalau banci nih menjadi imam, lelaki menjadi makmum, ya kan? Yang pertama kan ada sah karena hakikatnya dia adalah laki-laki. Tetapi ketiga ini tahu, waduh, ini perempuan nih yang menjadi imam, tapi menjelma lelaki, maka tidak sah makmumnya. Faham?